lupakan like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Perkenalkan, saya Jumaida dari bidang Kominfo Komtar. Pada kesempatan kali ini akan mengadakan bincang santai bersama Ketum Komisariat Tarbiyah periode berapa tuh? 2020-2021. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang lah ya kan. Jadi kita perlu tahu siapa ketum kita ini sebenarnya. Nama lengkap Muhammad Ihsan, alamatnya Maninjau, tempat tanggal lahir Maninjau 02/1999. Kontak person, catat nih bagi Yuda-Yuda di rumah, 0822 8598 6755. Emailnya abangsan@gmail.com double S ya. Kemudian asal perguruan tinggi Yayan Bukit Tinggi, asal Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Riwayat pendidikan SD 05 Maninjau tahun 2011, MTS Maninjau, MAN Maninjau tahun 2014, kemudian Yayan Bukit Tinggi tahun 2017. Untuk riwayat pentrainingan internal HMI yaitu LK1 HMI Cabang Bukit Tinggi tahun 2017, LK2 HMI Cabang Majalengka tahun 2020. Wow, jauh ya. Dan pengalaman organisasi internal HMI Departemen P3A Komtar tahun 2019, Ketum Bidang P3A Komtar tahun 2020. Kemudian eksternal HMI Ketum Fosmam tahun 2019 dan Ketum Bidang Eksternal HMPS PTIK tahun 2020. Sepertinya tidak diragukan lagi di kemampuannya dalam memimpin ya kan. Nah, sebagai Ketum Komisariat Tarbiyah tentunya punya visi dan misi yang dipegang ya kan. Jadi apa visi dan misi dari Tum Ihsan? Terima kasih Yunda Ijum. Ya, visi misi saya selaku Ketua Umum Komisariat Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yaitu merawat nilai-nilai keislaman demi terwujudnya Komisariat Tarbiyah yang progresif, solutif, dan inovatif. Oh, keren ya Tum. Tapi mungkin ada Yunda di rumah yang kurang paham kan? Butuh penjabaran lebih detail lagi gitu. Ya, saya dan juga rekan-rekan kepengurusan berusaha untuk menjadikan komisariat ini yang lebih berkemajuan gitu kan. Kemudian yang mampu menjawab tantangan zaman gitu. Kemudian inovatif, mampu melahirkan hal-hal yang baru, tentunya yang konstruktif gitu kan bagi komisariat. Gitu. Ya. Hal-hal yang baru ya. Jadi selama kepengurusan yang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lah ya Tum. Ya. Bagaimana rasanya mengemban amanah sebagai ketua umum? Nano-nano ya. Nano-nano ini seperti apa gitu? Ya senang pasti gitu kan. Kemudian ya dinikmati gitu. Tidak ada yang berat gitu kan. Karena di kepengurusan pun itu dibersamai gitu kan, kolektif kolegial. Capek gak sih Tum saya sebagai ketum? Seru. Seru. Bukan capek ya, lebih ke seru. Serunya ini gimana nih? Ya itu tadi hal yang berat pun itu dibersamai kan, dikerjakan sama-sama gitu. Ya tidak ada yang berat dalam mengemban amanah ini selama dikerjakan dengan sama-sama gitu. Jadi apapun tantangan dan rintangan selama mengemban amanah itu ya dibersamai oleh kawan-kawan juga gitu. Jadi di kepengurusan ini itu memang tidak menjadi rintangan tersendiri untuk saya gitu. Tapi rintangan ini dijawab oleh kawan-kawan kepengurusan semuanya gitu. Tanggung jawab kepengurusan lah ya. Jadi menurut Tum Ihsan nih, sekarang kan lagi ada mahasiswa baru menerima tahun ajaran baru lah kan. Bagi segelintir orang ada yang malas gitu berorganisasi. Mereka menganggap organisasi itu bikin capek aja gitu. Jadi menurut Tum Ihsan pentingnya? Penting nggak sih organisasi? Ya, menurut saya organisasi ini sangat penting ya gitu.
Karena organisasi sendiri kan itu bisa diartikan sebagai wadah gitu kan, diibaratkan dan analogikan sebagai wadah. Nah, kita berorganisasi itu adalah wadah untuk berproses gitu, untuk melatih ataupun mengembangkan soft skill. Nah, baik itu kemampuan dalam berkomunikasi gitu kan, kemudian problem solving dan self improvement lainnya gitu kan. Banyak hal yang bisa dikembangkan khususnya untuk diri pribadi dalam organisasi. Dan ini merupakan sebuah investasi bagi diri gitu. Nah, itu menurut saya sangat penting berorganisasi. Jadi itu pentingnya itu untuk diri sendiri ya, bukan Ya. untuk organisasinya sendiri. Oh tentu selama berorganisasi kan itu ya itu imbasnya itu ke kita gitu. Iya. Nah, manfaatnya untuk diri kita dan itu pun secara tidak langsung membantu kemajuan organisasi gitu. Jadi mutualisme lah gitu, simbiosis mutualisme gitu. Organisasi itu bisa berkembang karena orang-orang di dalamnya lah. Itu dia. Jadi banyak ya manfaatnya kita berorganisasi gitu. Ya. Nah, untuk segelintir orang ada gitu yang masuk ke organisasi itu dengan tujuan untuk menambah relasi. Gimana pendapat itu? Ya itu merupakan bonus karena bergabung dalam sebuah organisasi gitu. Ya di organisasi itu kan kita banyak berjumpa dengan orang-orang baru. Seperti HMI gitu kan. Di HMI sendiri kita menemukan kita kan dari tarbiyah nih. Di HMI kita bertemu dengan kawan-kawan dari hukum, fakultas hukum syariah, kemudian fakultas ekonomi. Itu kan jarang kita temui di kampus gitu kan. Jadi ya ini memudahkan kehidupan kita juga gitu. Contohnya mungkin ketika ya bertransaksi lah, bermuamalah, jual beli gitu kan, kita tidak paham tentang hukumnya, apakah ini halal atau haram gitu kan, atau riba gitu. Ya, tanyalah sama anak ekonomi gitu. Secara otomatis kan itu memudahkan hidup kita dan juga menambah hal baru, ilmu baru untuk diri kita gitu. Penting sih gitu. Cuman ya orientasi berorganisasi tidak hanya menambah relasi, tetapi untuk mengembangkan soft skill, menambah ilmu dan banyak lagi. Tidak hanya menambah relasi. Jadi adalah selain ilmu yang kita dapat di kelas, ya. banyak kita temukan di organisasi. Benar sekali. Nah, banyak keraguan dari kawan-kawan yang untuk masuk organisasi ini, takutnya menghambat kuliah. Jadi gimana nih? Ada pencerahan nggak dari tulisan sendiri? Tips. Ya. Apakah menghambat kuliah gitu atau tidak? Bukan menghambat sih, tetapi lebih kepada gimana kita untuk memanage waktu gitu. Kita harus pandai untuk memprioritaskan gitu kan, mana yang lebih urgent gitu. Misalnya kalau kuliah kita itu praktikum gitu kan, itu harus diikuti, tidak bisa tidak kan. Kemudian kalau kuliahnya santai ya boleh lah. Sedangkan di kegiatan organisasi ini lagi ada acara besar gitu kan, bisa lah ambil cuti sekali ya. Tergantung memanage waktu lah dan harus paham dengan prioritas itu gitu kan. Mana yang lebih penting itu kita lakukan. Tapi yang paling penting jangan melupakan yang wajib. Yang wajib gitu, meninggalkan yang telah diamanahkan oleh orang tua gitu kan. Karena bagaimanapun kan kita kesini kan untuk berkuliah gitu. Itu sih. Lebih tepatnya organisasi ini ajang untuk kita melatih manajemen waktu lah. Ya. Bagi Tumisan sendiri nih, ada alasan khusus nggak kenapa aktif organisasi gitu? Alasan khusus ya. Ya kembali lagi di organisasi itu kan untuk salah satu fungsi organisasi untuk mengembangkan potensi diri gitu kan, untuk mengembangkan soft skill kan. Jadi kalau boleh bercerita, saya itu tipikal orang yang malu dulu ya kan, introvert. Jadi untuk berbicara di depan umum pun masih ya grogi gitu kan, takut gitu. Ya salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan itu, ya saya mulailah untuk bergabung dengan organisasi untuk melatih kebiasaan yang lebih baik gitu kan.
Karena di organisasi sendiri kan banyak itu kita coba untuk melatih kemampuan berbicara depan umum kan. Berkomunikasi dengan Ya, orang. ikut di kepanitiaan kan, coba untuk mengekspos diri lah gitu, membuka diri gitu. Kerja sama tim. Ya, banyak sekali manfaatnya. Pemalu ternyata ya kita ini. Pemalu. Pemalu atau malu-maluin dia. Jadi kan ada dari kawan-kawan mungkin yang sudah bergabung di organisasi gitu kan. Moodnya itu suka naik turun atau ada masanya jenuh gitu. Nah, ada nggak tips dari Tumisan sendiri agar konsisten berorganisasi? Konsisten dalam organisasi ya. Iya. Mungkin dari cara memanage waktu sih gitu. Karena kepentingan dan kebutuhan itu kan beda-beda gitu kan. Dan yang terpenting sih kalau berorganisasi itu ya harus paham lah tentang prioritas tadi gitu. Jangan sampai organisasi itu meninggalkan akademik gitu kan. Ya. Karena salah satu tujuan HMI itu kan insan akademis gitu. Ya. Nah, jadi ya bisa lah, kawan-kawan harus bisa mengatur waktu dengan baik. Itu sih. Lebih ke manajemen waktunya. Ya. Selama Tumisan dalam organisasi, ada nggak tantangan terberatnya gitu? Tantangan terberat ya. Sejauh ini tantangan terberatnya itu saya pikir bagaimana cara untuk kader khususnya komisariat tarbiyah itu terlibat aktif dalam kegiatan di komisariat gitu. Itu sih tantangan terberat saya gitu. Dan kawan-kawan kepengurusan tentunya. Jadi kami pun dari kepengurusan itu berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin gitu kan, supaya menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menunjang bakat, potensial dan minat dari kader-kader komisariat. Itu sih yang coba kami usahakan dengan maksimal. Untuk menarik Karena ya menarik kader tadi. Karena saya yakin kader komisariat ini sangat potensial gitu. Dan sayang tidak untuk dikembangkan ataupun diwadahi gitu kan. Sangat potensial sekali. Banyak yang malu-malu gitu ya. Seperti Tumisan Malu-malu. Nah, di selama jadi mahasiswa kan ada namanya organisasi internal dan eksternal gitu kan tuh. Tumisan kan udah bergulat di kedua hal ini gitu kan. Jadi mana yang lebih seru gitu? Lebih seru organisasi eksternal. Eksternal. Ya, karena lebih bebas untuk mengekspos diri gitu. Karena ya secara pun kan bisa dilihat tuh kalau di internal kampus itu skopnya itu lingkungan kampus kan. Ya. Kalau eksternal itu kan udah lebih luas gitu. Ya, salah satunya di HMI. Nah, bisa saya kedua di Majalengka gitu kan. Ya, lebih luas gitu. Se-Indonesia lah Iya. ya kan. Nah, apa kekuatan yang Tumisan miliki nih sebagai pemimpin? Apa kekuatan Anda untuk memimpin pengurus Tumisan di pengurusan kali ini? Kekuatan. Ya, Kekuatan persahabatan. yakin Tumisan dengan Ya. kekuatan ini? Yakin, sangat yakin. Ya, saya tidak pernah menganggap ya rekan-rekan kepengurusan itu sebagai bawahan gitu. Jadi saya menganggap mereka sebagai teman, kawan gitu kan. Jadi pekerjaan itu akan dinikmati gitu. Ya, seperti itulah. Jadi saya mencoba untuk membangun chemistry ya sebagaimana sahabat lah gitu, kawan-kawan lah gitu. Berarti kekuatan persahabatan Ah iya. sebagai sahabat. Iya. Apa yang membuat pengurus Tumisan itu bisa terikat secara emosional dengan ketumnya ini sendiri? Ya, mungkin karena itu tadi. Ya, karena persahabatan Dengan tadi. persahabatan Ya, tadi. saya tidak pernah menganggap kawan-kawan saya itu sebagai bawahan. Nah, tidak pernah saya menganggap diri saya sebagai atasan mereka gitu. Tapi ya sebagai kawan, sebagai sahabat gitu kan. Jadi apapun permasalahan itu ya diselesaikan bersama-sama, apapun
keseruan dinikmati sama-sama gitu. Sama-sama lah. Sama-sama menikmati. Kolektif kolegial. Kolektif ya. Ya, jadi nggak ada perasaan dari pengurus itu yang patuh karena takut gitu, atau asal ketumnya senang gitu, atau mereka mengikuti karena untuk ingin berproses atau gimana gitu. Ya itu tadi tidak apa ya, tidak ada tekanan lah gitu. Saya tidak pernah memberikan tekanan kepada kawan-kawan, tapi bukan berarti saya santai gitu kan. Saya hanya mencoba untuk membangun chemistry yang baik gitu kan. Ya santai tapi terarah gitu kan, santai tapi terarah. Apapun permasalahan dinikmati, apapun problematika diselesai secara bersama-sama. Itu sih kuncinya. Itu kuncinya itu. Duh, sebenarnya banyak yang perlu kita bahas lagi ya Kak Tum. Tapi untuk kali ini cukupkan saja dulu sampai sini kan. Terima kasih banyak Tum atas waktunya. Dan bagi Kanda semua, bagi yang penasaran untuk channel selanjutnya, silakan komen di bawah kira-kira apa ya, coba tebak, dan siapa narasumber kita selanjutnya. Demikianlah bincang santai kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri channel kita ini dengan jargon kebanggaan kita, yaitu terbiarkan diri, terbiarkan hati, yakin bisa sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.